Kusuma Surakarta. Mungkin dari teman-teman berniat untuk sekolah kesehatan ya, di salah satunya menjadikan opsi si Universitas Kusuma Surakarta ini. Oke, nanti teman-teman kalau mau tanya-tanya terkait dengan kesehatan, mungkin bisa ke saya atau mungkin dari teman-teman dari universitas lain, Universitas Kusuma Surakarta gitu. Kalau ada yang berminat ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi terkait dengan kegiatan ini nanti akan dilakukan edukasi kesehatan, yakni terkait dengan tanggap bencana banjir. Nah, tentu saja kita di sini perlu seseorang untuk memoderatori kegiatan ini, dan juga nggak kalah menariknya nih, karena yang akan memoderatori ini adalah memang yang sudah pakar dalam bidang kesehatan juga, gitu. Jadi mahasiswa yang ada di Universitas Kusuma Surakarta, dan juga kemarin juga sudah menyelesaikan ya terkait dengan tugas akhirnya dan mendapatkan suatu gelar, gitu. Nanti kalau teman-teman kan masih SMA ya, kalau misalkan nanti sudah memilih jalur kuliah gitu akan mendapatkan bidangnya masing-masing. Tetapi terkait dengan kesiapsiagaan dan juga kebencanaan ini tidak harus mahasiswa kesehatan atau orang-orang kesehatan saja yang harus mendapatkan ilmunya seperti itu, tapi juga masyarakat awam atau seperti siswa-siswa dari SMA bahkan SMP juga harus bisa gitu untuk mendapatkan ilmu ini gitu. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa memahami betul terkait dengan edukasi yang disampaikan agar materi ini mungkin dapat diaplikasikan nanti ketika teman-teman menghadapi suatu bencana. Harapannya sih tidak ya, tapi kan kita tidak tahu terkait dengan kejadian terdepan. Oke, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu nih terkait dengan moderator dari kegiatan ini. Nanti moderator akan memoderatori ya terkait dengan narasumber. Oke, teman-teman di sini udah lihat ya, di sini ada Kak Agustina Dian. Nanti ini adalah mahasiswa dari Universitas Kusuma Surakarta yang telah lulus juga untuk mendapatkan gelar sarjana keperawatannya dan juga sekarang sedang melanjutkan kuliah lagi ya kayak agak terputus ya, maaf. Apakah suara saya masih terdengar? Tadi terputus sinyalnya. Sorry. Masih sudah jelas lagi. Oke. Nih, dari Kak Dian tadi kan yang sudah saya jelaskan, sekarang sedang melanjutkan kuliahnya lagi. Kayaknya nggak berhenti-berhenti ya, Kak, untuk kuliah dan juga menimba ilmu gitu. Jadi nggak sampai di sarjana aja, tapi juga menjalani dan juga menimba ilmu dalam profesi nurse seperti itu. Mungkin langsung saja ya Kak ya, saya serahkan ke Kak Dian untuk bisa memoderatori kegiatan ini. Silakan Kak Dian. Iya Kak Sarah, terima kasih sebelumnya atas waktunya ya. Karena waktu sudah agak terlalu lama menunggu nih dari teman-teman yang sudah join dari jam 1 tadi ya. Ini teman-teman masih ada di ruang Zoom semua ya. Nah, siang ini kita akan melakukan bisa disebut kita diskusi saja ya mengenai edukasi tanggap bencana. Di Indonesia kan banyak bencana ya, terutama sekarang ini musim hujan. Musim hujan mesti banyak terjadi banjir juga. Nah, materi kali ini sangat penting buat kita semua. Apalagi buat siswa-siswi SMK, SMA, yang salah satunya dapat menjadi relawan. Mungkin kalau semoga saja tidak terjadi bencana sih. Kalau ada bencana yang terjadi, kita juga bisa membantu atau kita terlibat dalam kegiatan itu. Gitu. Nah, langsung saja, tak berlama-lama lagi ya. Kami kenalkan untuk pemateri kita pada siang hari ini.
seperti yang ada di layar. Untuk materi nanti akan disampaikan oleh Bu Maula Maratus Solihah, Eskep Nurse MKep. Nah, beliau lahir di Pekalongan pada 31 Januari 1990 dan sekarang menjadi salah satu dosen di Universitas Kusuma Husada Surakarta. Beliau menempuh pendidikan keperawatan di Universitas Diponegoro pada tahun 2008 sampai 2013. Kemudian dia melanjutkan untuk magister keperawatannya di Universitas Indonesia pada tahun 2014 sampai 2017. Nah, ini di layar bisa dilihat ya untuk pengalaman-pengalaman beliau yang pastinya beliau sudah kompeten pada bidang ini gitu. Untuk acara siang ini nanti kita mulai untuk penyampaian materi terlebih dahulu yang disampaikan nanti oleh Bu Maula. Kemudian selanjutnya kita akan melihatkan sebuah video di mana video itu merangkum atau meringkas materi mengenai tanggap bencana banjir. Yang selanjutnya kita lakukan diskusi ya. Diskusi mengenai itu bila teman-teman nanti ada yang masih kurang jelas atau ingin berdiskusi dengan materi tersebut bisa ditanyakan di Zoom ini. Begitu. Sebelumnya Bu Maula bisa kita mulai ya Bu? Oke, Mbak, siap, bisa. Oke. Suara saya masuk ya, Mbak ya? Suara saya masuk nggak, Mbak? Masuk Bu, jelas. Masuk, oke. Oke, baik. Yeah. Selanjutnya ini kita simak ya materi yang akan disampaikan oleh Bu Maula. Materinya yaitu sangat penting mengenai tanggap bencana banjir. Oke. Monggo Bu, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Agustina. Oke, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang ya. Saya panggilnya mungkin adik-adik ya, karena ini semua usianya di bawah saya ya. Saya jadi berasa muda ini ya pada forum pada siang hari ini. Oke. Ya, baik. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk adik-adik semuanya. Oke. Dan sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMA 8 Surakarta, oke, kepada kepala sekolah. Mohon izin beliau memang sudah kami hubungi, tetapi belum bisa hadir untuk kesempatan siang hari ini. Kemudian juga Bu Nunung dari bagian kurikulum, kemudian Pak Katimo dari bagian kesiswaan yang sudah beberapa kali kami koordinasi ya berkaitan dengan kegiatan pada siang hari ini. Dan juga terima kasih saya sampaikan kepada tim penelitian ataupun asisten peneliti saya yang sudah luar biasa membantu untuk menyiapkan kegiatan pada siang hari ini ya, Mbak Sarah dan Mbak Agustina ya yang sudah menyelesaikan untuk studi sarjananya ya kemarin dan lanjut untuk studi profesi ya. Terima kasih untuk banyak hal yang sudah disiapkan untuk kegiatan pada siang hari ini. Juga tak lupa saya sapa nggih, selamat siang adik-adik siswa SMA 8 Surakarta nggih. Saya sangat berterima kasih ya dan nggih. Baik untuk antusiasmenya dan sudah menyempatkan waktu ya, walaupun mungkin ini karena waktu libur ya, hari Minggu ya, adik-adik mungkin yang waktu ini seharusnya mungkin libur seperti itu ya, sehingga mungkin ini walaupun belum hadir semua sesuai undangan yang sudah kami berikan ya, tetapi nanti untuk pertemuan siang hari ini kita recording ya, nanti akan kita berikan di grup supaya teman-teman yang lain yang belum ada kesempatan ya untuk siang hari ini langsung tatap maya dengan kami bisa nanti menyimak video dari kegiatan pada siang hari ini. Begitu nggih. Gimana adik-adik semuanya sudah siap kita diskusi belajar berkaitan dengan tanggap bencana banjir?
Oke, suara saya bisa terdengar ya? Iya, bisa, Bu. Bisa ya? Oke, untuk yang adik-adik SMA 8, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Ini semuanya sepertinya masih mute ya. Oke, karena memang kalau online biasanya memang begini ya. Ya semoga nanti lain waktu kita ada kesempatan untuk berbagi ilmu lagi dengan tatap muka ya atau offline ya, sehingga bisa lebih interaksi aktif ya antara kita dan adik-adik siswa di SMA 8 seperti itu. Oke. Ya mungkin langsung saja tanpa berpanjang lebar. Uh, ini saya sampaikan berkaitan dengan tanggap bencana banjir. Mungkin ada yang pernah kena bencana banjir di sini, di adik-adik yang sudah masuk di grup, di rumahnya mungkin, atau uh, pernah nggak? Atau tempat tinggalnya adakah yang memang dekat dengan bantaran sungai, ataukah mungkin daerahnya rendah, begitu ada enggak? Ya, ini mood semua ya sepertinya ya. Ya, atau mungkin masih malu-malu ya. Mungkin saya langsung saja mungkin slide selanjutnya Mbak Sarah. Kemarin sebenarnya yang data masuk ke kami sekitar 280-an ya siswa SMA 8 yang sudah mengisi angket dari kami ya, yang mana ada pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan berkaitan dengan apakah adik-adik ini tempat tinggalnya, lokasinya itu beresiko ya untuk mengalami bencana banjir ya, walaupun sama-sama sekolahnya di SMA 8 ternyata tempat tinggalnya beraneka ragam ya. Saya lihat dari sekian banyak tempat gitu yang beraneka ragam, ada yang beresiko dan ada yang tidak beresiko ternyata ya. Sehingga kemarin sudah dipilih 30 siswa yang harapannya bisa menyimak kegiatan pada siang hari ini sehingga nanti bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan kesiapsiagaannya. Harapannya tidak ada bencana, tetapi kalau ada bencana itu sudah siap, ya. Dari bencana itu belum datang, ketika bencana itu datang sama setelah bencana itu datang. Ya, kalau kita lihat berita mungkin pagi tadi juga sudah banyak berita ya berkaitan dengan bencana banjir itu di Aceh, kemudian di beberapa tempat itu karena mungkin ini juga kondisi curah hujan tinggi ya, selain dari hujan mungkin bisa aja dari luapan sungai itu juga bisa seperti itu. Ya, oke, baik. Mungkin dilanjut slide berikutnya, Mbak Sarah. Oke, nanti adik-adik bisa menyimak juga di video yang sudah saya siapkan dengan Mbak Agustina ya, dari video tanggap bencana banjir. Oke. Next slide, Mbak Sarah. Oke. Oke, baik. Mungkin kalau saya terlalu cepat atau ada pertanyaan, mungkin nanti bisa langsung tanya aja ya, adik-adik siswa semuanya. Oke, baik, kalau berkaitan dengan banjir, nah tadi sedikit sudah saya singgung, Jadi banjir ini merupakan sebuah peristiwa ya ketika air itu menggenangi suatu tempat ya atau suatu wilayah yang awalnya memang tidak tergenangi air ya, dan itu terjadi bisa karena beberapa faktor. Dan kalau kita lihat dari beberapa video ya ataupun animasi yang sudah banyak beredar di YouTube ya dan medsos yang lain, ya itu memang banyak faktor ya di situ yang bisa kita lihat ya penyebabnya. Selain dari faktor alam, memang juga bisa dari faktor ulah manusia ya, sehingga memang harapannya banjir ini bisa dilakukan sebuah pencegahan sebenarnya ya, kalau manusia itu mungkin bisa mengkondisikan lingkungan ya dan perilakunya seperti itu, sehingga perlu kita sampaikan nanti beberapa hal ya. Jadi kegiatan tanggap bencana itu dari mulai sebelum ya, evakuasinya ya, dan setelah bencana itu datang seperti itu. Gitu. Oke, next slide Mbak Sarah. Nah, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan ya yang bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, atau bisa nanti juga diinfokan ke keluarganya, ya. Tindakan yang bisa dilakukan ketika banjir itu belum datang ya, sebelum bencana, bisa coba cari tahu ya tempat tinggalnya
di mana ya? Apakah memang lokasi tempat tinggalnya itu termasuk dalam lokasi atau tempat yang rawan bencana banjir ya? Mas Immanuel ya, tinggalnya di mana? Resiko bencana banjir enggak? Enggak terlalu Oh, besar. enggak terlalu besar. Oh, tapi terlalu kecil. Punya resiko ya. Ya, Tinggalnya di mana ya? di Wonorejo. Oh, Wonorejo ya. Kalau Wonorejo enggak begitu ya sebenarnya. Tapi Iya, pernah banjir enggak? pernah, tapi Oh, enggak pernah. ekstrim. Oh, nggih. Oke ya, saya lanjutkan ya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga perlu tahu ya bagaimana cara melindungi rumah ya ketika ada banjir ya, caranya seperti apa, seperti itu. Kemudian juga mengetahui saluran atau jalur yang sering dilalui air ya. Jadi kalau bencana banjirnya enggak cuman saat itu saja, mungkin sudah beberapa kali kena. Kebetulan saya kan asalnya dari Pekalongan ya. Kalau di tempat tinggal saya di sini memang tidak risiko bencana banjir ya di daerah Klesungan, Karanganyar, tetapi di tempat tinggal asal saya sana itu sangat berisiko bencana banjir. Kenapa? Karena dekat dengan pantai utara, ya sehingga pasti kalau hujan besar bahkan tidak hujan pun karena rob ya air laut itu meluap itu pasti itu banjir ya sehingga banyak yang sampai mengungsi dan sebagainya itu sering ya. Jadi sudah hafal ya rutinitasnya seperti itu. Nah, harapannya memang tahu saluran atau jalur yang mana yang sering dilalui oleh air ketika banjir itu datang ya, bisa dari luapan sungai, bisa dari luapan air laut. Itu kalau sudah sering kena kan tahu ya ini arusnya dari mana dan lewat mana seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian melatih diri dan anggota keluarga berkaitan hal-hal yang harus dilakukan. Nanti saya informasikan poin-poinnya apa sih yang perlu teman-teman tahu dan kasih tahu ke orang tua ya kalau ternyata banjir itu datang. Harapannya enggak bencana, tetapi kalau bencana datang itu bisa siap ya, bisa siap siaga untuk menghadapi bencana tersebut seperti itu. Next slide Mbak Sarah. Ya. Nah, itu juga bisa dilakukan dengan membentuk kelompok masyarakat pengendali banjir. Nah, kalau di masyarakat bisa atau di sekolah itu bisa membentuk siswa ya yang sudah mengikuti pelatihan ataupun edukasi berkaitan dengan bagaimana kesiapsiagaan bencana banjir itu bisa dibentuk ya. Mungkin bisa diambil dari teman-teman yang ikut KSR ya, PMR ya kalau SMA ya. Untuk bisa membentuk sebuah kelompok ya. Nanti yang mana bisa ketika ada bencana banjir itu dia ditugaskan bertugas untuk menjadi mungkin relawan seperti itu atau volunteer ya. Ada nggak kegiatannya Mas Immanuel atau teman-teman yang lain? Mas siapa Deva, kemudian yang lain ada ikut kegiatan nggak di SMA 8? Punya kegiatan-kegiatan ekskul? Ikut nggak? Ada mungkin apa ya kalau SMA itu saya jadi lupa karena sudah lama SMA-nya ya. PMR gitu ya atau mungkin pramuka ya atau apa gitu ya, OSIS gitu ya kayaknya ya kalau SMA ya. Nah, itu kan anak-anak yang tergabung di organisasi dan sudah ikut pelatihan biasanya juga bisa membentuk sebuah kelompok yang mana nanti menjadi seorang volunteer ya ketika ada bencana. Di Kusuma Husada setahu saya juga ada ya. Jadi ketika ada beberapa bencana di suatu wilayah nanti ditugaskan untuk menjadi relawan berangkat untuk menjadi volunteer di sana seperti itu. Next slide Mbak Sarah. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa menentukan lokasi-lokasi ya, di mana dijadikan tempat penampungan ketika banjir dan tahu rute evakuasi. Ya, jadi kalau di tempat itu sebentar ya. Oke, baik, maaf ya, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kita perlu tahu ya lokasi-lokasinya atau alurnya untuk ketika banjir itu datang,
itu sudah ada mungkin rute atau tanda untuk titik kumpul atau di mana misalkan kita bisa dijadikan tempat itu sebagai tempat evakuasi. Ya biasanya sering menggunakan tempat-tempat umum ya untuk evakuasi di balai desa ya atau di balai di warga yang tidak digunakan dan lokasinya agak tinggi ya sehingga bisa digunakan ya untuk evakuasi. Oke, baik, next slide Mbak Sarah. Oke, nah kemudian ini ya teman-teman semua perlu juga diketahui ya, kesiapsiagaan itu kan itu sebuah sikap ya yang bisa terbentuk ya. Ya maaf ya terjeda sebentar. Ya jadi kesiapsiagaan ini adalah sebuah sikap ya atau yang bisa terbentuk karena seseorang itu sudah tahu seperti itu sehingga kalau sudah mendapatkan edukasi ya pengetahuan berkaitan dengan tanggap bencana banjir itu harapannya sudah terbentuk kesiapsiagaan ya. Sikapnya itu seperti apa kalau memang ternyata di rumah itu terkena bencana ya. Salah satunya kalau sebelum bencana banjir itu datang, teman-teman juga kalau memang tahu tempat tinggalnya itu resiko tinggi terkena bencana dan juga sering ya, maksudnya beberapa kali kena banjir, berarti sudah bisa menyiapkan antisipasi ya dengan bisa menyiapkan tas siap siaga banjir ya, di mana di dalamnya sudah ada apa ya istilahnya bahan-bahan untuk bahan alat-alat yang disiapkan untuk minimal 3 hari ya minimal 3 hari yang bisa teman-teman untuk gunakan ya tas siaga banjir ini yang isinya ya makanan kering bisa, kemudian air minum, obat-obatan, lampu senter, baterai, lilin, korek api, kain dan sebagainya ya, pakaian, jas hujan dan berkaitan dengan surat-surat berharga. Nah, ini mungkin yang lebih tahu orang tua ya. Jadi adik-adik bisa sampaikan ke orang tuanya. Jadi tidak ada salahnya untuk sudah disiapkan dalam sebuah tas. Karena gini, kalau banjirnya itu karena mungkin curah hujan yang tinggi, itu kan mungkin tidak cepat ya. Tetapi kalau banjir bandang atau banjir dari rob, pengalaman kalau di Pekalongan itu ya, di tempat kami itu naiknya debit air itu sangat cepat sekali ya jadi nggak menduga ya apalagi biasanya kondisinya malam jadi habis itu wah udah tergenang air dan tinggi nah itu bahaya kalau kita nggak siap-siap nanti otomatis ya akhirnya nggak punya prepare ya maksudnya untuk ketika banjir itu datang ya dan semua yang berharga itu bisa diinfokan ke orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam plastik ya dan dimasukkan ke dalam tas siaga tadi itu. Ya, next slide Mbak Sarah. Nah, kemudian juga tadi bisa informasikan ke orang tuanya ya. Jadi kalau punya dokumen-dokumen yang penting ya, tolong disimpan di tempat yang aman. Kemudian kalau memang rumahnya itu dekat dengan sungai, biasanya ada sebaiknya penetapan daerah aliran sungai atau DAS ya, sesuai dengan fungsi lain. Baik, next slide Mbak Sarah. Kemudian juga hindari membangun ini ya apa namanya pemukiman atau tempat tinggal di bantaran sungai yang rawan terkena banjir. Kemudian bisa juga kita lihat ada pemasangan pompa ya untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman air laut. Jadi memang dengan dipasangnya pompa itu bisa supaya tadi ya itu ya.
Oke, next slide Mbak Sarah. Oke, baik. Kemudian beberapa tindakan sebelum bencana banjir juga harapannya bisa menggunakan air dengan efisien ya, air bersih dengan hemat seperti itu. Nanti kalau pas banjir biasanya terjadi kondisi dan situasi yang mana susah untuk menemukan air bersih. Kemudian juga bisa program penghijauan daerah hulu sungai yang rutin dilaksanakan, itu bisa dilakukan. Next slide Mbak Sarah. Ya. Kemudian juga ya, kita juga perlu tahu ya, karena salah satu ulah manusia juga membuat aliran sungai itu terhambat dan meluap airnya itu juga dengan adanya ulah-ulah yang membuang sampah sembarangan ya, sehingga harapannya memang walaupun tidak banjir itu jangan membuang sampah di sungai seperti itu. Kemudian membudayakan kerja bakti, membersihkan saluran-saluran air ya. Bisa terjadi kalau di tempat tinggal saya itu sebenarnya bukan daerah yang dekat dengan sungai ya ataupun dekat laut, itu kan enggak ya, karena di Solo itu kan di tengah-tengah ya, tetapi ini saluran-saluran air ya. Jadi kalau saluran airnya ini terhambat, hujannya deras, itu juga bisa mengakibatkan banjir ya, walaupun mungkin banjirnya enggak tinggi ya airnya ya, tapi itu juga perlu diwaspadai. Yang selanjutnya, nah, ini kemudian kegiatan yang kedua ya, kalau tadi kan sebelum bencana ya, sehingga kemarin teman-teman sudah mengisi pretest ya, yang kaitannya dengan apa namanya, beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, yang teman-teman jawab ya, berkaitan dengan kesiapsiagaan. Ya. Jadi nanti harapannya kalau sudah menyimak materi ini, juga nanti membaca kembali, kami sangat berharap maksudnya teman-teman ada peningkatan pengetahuannya ya, dan juga kesiapsiagaannya juga meningkat seperti itu ya. Kemudian kegiatan ketika evakuasi ya, evakuasi itu pertama kalau terjadi banjir harapannya bisa menyimak informasi ya, informasi-informasi penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan, apalagi ketika memang banjirnya itu banjir bandang ya, atau banjir yang apa namanya tiba-tiba bisa meningkat debit air ataupun tinggi airnya itu tadi ya dengan segera seperti itu, sehingga perlu diperhatikan ya. Kemudian evakuasi ya ke tempat-tempat yang lebih tinggi ya. Yang selanjutnya Mbak Sarah. Ya, kemudian ini ya bisa waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan atau tempat-tempat yang tergenang air ya, bisa menyelamatkan diri menuju tempat yang lebih tinggi ya. Next slide Mbak Sarah. Kemudian tadi ya, mohon maaf ya agak rame di tempat saya, ada anak-anak kecil ini ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, mungkin ada kendala sebentar ya. Tunggu sebentar, nanti Bu Maula akan lanjutkan lagi. ya mohon maaf ya, ini tadi sebentar terjeda sebentar nih. Jadi saya lanjutkan ya. Tadi kita bisa juga mengetahui ya resiko banjir bandang pada saat hujan biasa atau deras, dan ketika bersiap untuk evakuasi ya, mengamankan rumah ya, maka bisa mengamankan ya barang berharga di tempat yang lebih tinggi. Tetapi tadi kalau sebenarnya sudah menyiapkan tas siaga ya nggak harus seperti ini ya, sudah terkondisikan dan bisa segera diamankan untuk barang-barang berharga tadi. Ya. Next slide Mbak Sarah. Nah, kemudian juga jangan lupa ya, ini yang perlu diperhatikan teman-teman semua, adik-adik semuanya, bisa diinfokan juga ke orang tua,
Jadi sebaiknya memang mematikan ya semua jaringan listrik ya, apabila memang ada instruksi dari pihak yang berwenang ya. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik dan jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik karena resiko tersetrum ya. Karena kan air sebagai penghantar listrik yang baik, sehingga saat banjir itu teman-teman harus hati-hati begitu. Next slide, Mbak. Nah, kemudian jika ada perintah untuk evakuasi ya, Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air ya, atau hindari berjalan dekat dengan saluran air ya, sebab beresiko ya terseret untuk arus banjir ya. Jadi kalau sudah tahu bisa diperhatikan, hati-hati ya, jangan berjalan di arus ya, karena nanti takut ke bawah arusnya seperti itu ya. Kalau memang banjirnya itu juga tidak hanya banjir yang menggenang air aja, tapi ada arus airnya begitu. Lanjut. Ya, kemudian kalau memang tidak bisa dihindari untuk memang ini ya berjalan di arus air ya, maka harus berjalan dengan pijakan yang tegak ya. Jadi bisa menggunakan tongkat atau alat lain ya untuk mengecek yang mau ditapaki itu yang buat tempat jalan itu dicek terlebih dahulu, bisa dengan tongkat itu yang akan digunakan untuk berjalan itu padat atau enggak, atau justru rapuh nanti malah ini ya apa namanya bisa terjeblos ke dalam seperti itu. Kemudian kalau air terus meninggi ya sebaiknya memang sebisa mungkin untuk segera meminta pertolongan ya, sehingga nanti bisa dilakukan evakuasi dan dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi seperti itu. Oke, yang selanjutnya. Kemudian juga ya ini ya, saya juga pernah pengalaman ini. Jadi kalau pas banjir itu jangan berani-berani mengemudikan air ya, mengemudikan mobil ya di air ya. Itu bisa mogok itu mobilnya, apalagi air yang memiliki kandungan ini ya, apa namanya dari luapan air laut ya, itu ternyata bahaya sekali ya. Kalau mengemudikan mobil di banjir itu bahayanya memang ya mobilnya akan mati, bisa juga kalau banjirnya itu arusnya deras ya mobilnya ke bawah arus gitu ya. Jadi kalau mesinnya udah tergenang air itu udah bahaya, udah nggak mungkin jalan itu. Jadi kalau ada banjir ya jangan mengemudikan mobil di banjir seperti itu. Kemudian kalau airnya terus meninggi ya segera hubungi instansi atau pihak-pihak yang berwenang sehingga bisa dilakukan tindakan segera untuk evakuasi ya. Next slide Mbak Sarah. Ya, ini tadi ya sudah saya sampaikan, jika memang kondisi air terus meninggi dan arusnya juga semakin deras, segera untuk mengungsi ke tempat yang sudah disediakan. Next slide. Ya, kemudian juga bisa membersihkan, siapkan penampungan air bersih ya untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air bersih, dan juga waspada ya saluran air atau tempat melintasnya air yang ada kemungkinan saluran air itu bisa dilalui oleh arus yang deras, itu jadi bisa membahayakan. Wah, ini sudah mulai ngantuk-ngantuk ini kayaknya ya. Ya, next slide. Nah, terakhir ya, poin yang terakhir sebelum nanti kita nonton video ya. Jadi tindakan setelah bencana banjir. Tadi kan ada 3 ya, teman-teman semua ya. Sebelum itu tadi kita sudah belajar ya. Kemudian yang kedua evakuasi itu adalah saat terjadinya bencana, dan pasca bencana yaitu setelah bencana. Nah, ini bisa ketika bencana sudah lewat ya, bisa dilakukan tindakan-tindakan untuk memberikan bantuan ya, tempat perlindungan darurat kepada mereka yang membutuhkan ya. Next slide Mbak Sarah. Ya, kemudian ini ya, kalau memang adik-adik semua mungkin tergabung di PMR ya, dan kemudian sudah diberikan pelatihan dasar ya untuk BHD misalkan ya, dan melakukan pertolongan ya kepada korban bencana ya, itu bisa dilakukan ya sesuai kapasitas yang dimiliki ya, menyelamatkan orang yang menjadi ini ya korban dari bencana ya, mungkin tenggelam seperti itu ya, ataupun
jatuh atau bagaimana, itu bisa diselamatkan sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. Next slide, Mbak Sarah. Ya, kemudian hindari air banjir karena kemungkinan bisa airnya itu sudah terkontaminasi ya dengan zat-zat yang berbahaya dan bisa tersetrum listrik ya. Hati-hati. Waspada juga dengan kabel dan instalasi listrik karena kan kemungkinan besar kabel, instalasi listrik itu kan setelah banjir ya pasti kena air ya. Jadi kalau terpegang atau kena badan kita bahaya ya, takutnya tersetrum itu. Next slide, Mbak Sarah. Hindari juga pohon, tiang, atau bangunan yang berpotensi roboh, karena bahaya ya. Kita nggak tahu juga ya kalau ternyata dekat-dekat itu, nanti kalau roboh malah justru bisa membahayakan diri kita, seperti itu. Jadi harapannya bisa menghindari ya untuk tiang, pohon, bangunan, ya karena habis banjir itu potensi robohnya besar. Ya, next slide. Nah, kita juga bisa menghindari ya air yang bergerak, menghindari air yang airnya baru saja surut ya, karena kita nggak tahu kondisi tanahnya seperti apa, nanti takutnya keropos bisa ambles ke bawah ya. Kemudian hindari juga lokasi-lokasi yang masih tergenang air ya, masih terkena banjir. Dan kalau yang kondisinya sudah berada di tempat evakuasi atau penampungan ya, bisa kembali ke rumah masing-masing itu sesuai dengan perintah pihak-pihak yang berwenang ya. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri balik ternyata airnya naik lagi. Itu kan bahaya ya. Kemudian tetap berada di luar gedung atau di luar rumah ya. Sampai dengan memang betul-betul airnya itu sudah surut dan sudah aman ya. Kemudian juga bisa memeriksa ketersediaan makanan, minuman ya. Kemudian cek juga makanan yang sudah kadaluarsa ya ataupun yang sudah terkontaminasi air banjir ya, takutnya nanti justru malah justru muncul penyakit pencernaan ya. Next slide yang selanjutnya. Nah, bisa tetap menyimak ya tentang berita bagaimana perkembangan kondisi air ya, dan juga kita tetap juga menyimak ya di mana bisa mendapatkan bantuan untuk pemukiman, pakaian, makanan ya. Kemudian memang karena bantuan hidup dasar di BHD tadi, kemudian juga bantuan kebutuhan pokok itu menjadi hal yang utama ya diberikan kepada korban bencana banjir seperti itu. Kemudian bisa mendapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat ya. Jadi tenaga-tenaga medis ya, tenaga kesehatan, dokter, perawat ya, dan tenaga medis yang lain itu juga sangat dibutuhkan menjadi volunteer ya, relawan ketika ada bencana. Karena selain dampak langsung dari bencana itu juga bisa nanti dampak adanya penyakit ya yang diderita oleh korban yang mengalami bencana banjir itu. Kemudian bisa melakukan atau membersihkan tempat tinggal ya dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir dengan antiseptik. Ya. Next slide. Kemudian memperhatikan kesehatan, keselamatan keluarga ya dengan tetap melakukan PHBS. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat ya. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Sama bisa cari dan siapkan air bersih untuk menghindari diare. Jadi tetap harus PHBS dan menggunakan tetap harus air bersih, walaupun mungkin kalau banjir air bersihnya mungkin terbatas ya, tapi itu tetap prinsip ya nanti supaya tidak terjadi penyakit-penyakit pencernaan ya. Next slide. Sudah ya sepertinya Mbak Sarah. Oke. Slide yang selanjutnya Mbak Sarah. Ini gantian sepertinya yang trouble di tempat Mbak Sarah ya. Oke, baik. Mungkin sampai di sini. Mungkin mau ada pertanyaan dulu atau ini kita langsung putar video aja ya kali ya Mbak Agustina ya.
untuk masih fresh tadi ya, materi yang sudah saya berikan nanti bisa disimak. Materi-materi tadi sudah kita kemas dalam bentuk video yang teman-teman bisa lihat bersama. Gitu. Mungkin untuk waktu yang diberikan kepada saya kembalikan lagi ke Mbak Agustina. Terima kasih Mbak Agustina. Ibu, terima kasih materi yang disampaikan. Ternyata banyak ya teman-teman hal-hal yang belum kita ketahui nih tentang kesiapsiagaan banjir. Tentunya kita sendiri harus siap ketika bencana banjir itu terjadi. Kemudian setelah kita siap, kita juga bisa berguna dan juga bisa membantu dalam proses evakuasi bencana banjir begitu ya. Tadi banyak hal-hal nih yang disampaikan dari mulai sebelum banjir terjadi, kemudian saat bencana itu terjadi, dan juga setelah bencana nih. Dari materi yang disampaikan tadi, kita tonton videonya ya. Ini ada ringkasan untuk materi tanggap bencana banjir. Saya akan share screen terlebih dahulu, bisa kita lihat bersama-sama. Teman-teman masih bergabung ya di forum ini ya, di Zoom ya. Halo Mas Immanuel, bisa mendengar suara saya? Bisa. Masih menyimak ya? Masih sepertinya Mbak, on cam terus dari awal sampai akhir ya Mas ya, luar biasa. Iya, luar biasa. Saya share dulu untuk videonya ya. Mohon maaf Bu, sebentar belum bisa share screen. Enggak apa-apa, kita tunggu dulu Mbak Agustina ya. Adik-adik siswa kita tunggu dulu ya, mohon maaf ya, ada sedikit trouble ini dari Mbak Agustina sepertinya. Suaranya belum masuk kayaknya Mbak Agustina ya. Oke, sampun. Banjir bisa terjadi karena perilaku manusia seperti membuang sampah sembarangan dan penebangan hutan secara liar. Penumpukan sampah
menyebabkan aliran sungai menjadi terhambat. Penebangan pohon secara liar menyebabkan berkurangnya kawasan resapan air. Kesiapsiagaan bencana banjir terdiri dari 3 tahapan: pra-bencana, bencana, dan pasca bencana. Hal-hal yang harus kita lakukan sebelum banjir terjadi antara lain: mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal terhadap zona banjir, mengetahui cara melindungi rumah dari banjir, mengetahui aliran pada saluran air. Kita juga harus melatih diri dan anggota keluarga berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan ketika banjir terjadi. Kemudian, kita juga bisa membentuk kelompok masyarakat pengendali banjir. Selanjutnya, menyiapkan tas siaga banjir dan menyimpan dokumen-dokumen penting. Hindari membangun di bantaran sungai dan di tempat yang rawan banjir. Menggunakan air bersih dengan efisien, membuang sampah pada tempatnya, dan membudayakan kerja bakti membersihkan saluran air. Hal-hal yang harus kita lakukan ketika banjir terjadi: selalu simak informasi terkait banjir, waspada terhadap arus air, dan segera lakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Perhatikan jalur evakuasi, kemudian amankan rumah dan juga barang berharga. Segera matikan arus listrik. Hubungi pihak yang berwenang dan segera pergi ke pengungsian. Kemudian bersihkan dan siapkan penampungan air bersih. Hal-hal yang harus kita lakukan setelah banjir terjadi: berikan bantuan tempat perlindungan darurat, selamatkan diri sendiri dan berikan pertolongan kepada orang lain. Waspada dengan kabel dan instalasi listrik. Kemudian, hindari pohon, tiang, ataupun bangunan yang berpotensi roboh. Hindari area yang airnya baru surut. Kita dapat kembali ke rumah sesuai dengan perintah. Selanjutnya, periksa kembali ketersediaan makanan dan minuman. Dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian, bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah menggunakan antiseptik. Selalu perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Nah, itu tadi videonya sudah kita simak bareng-bareng ya, mengenai kesiapsiagaan bencana banjir. Jadi poinnya ada 3 hal nih, yaitu kesiapsiagaan sebelum bencana itu terjadi, kemudian saat bencana, dan juga setelah bencana ya. Banyak hal yang harus kita siapkan sebelum bencana tadi, kayak tas siaga banjir, mengamankan barang-barang, terus menjaga hidup bersih dan sehat gitu. Terus kemudian untuk selanjutnya saat bencana banjir, kita juga siap untuk melakukan evakuasi begitu. Nah, mungkin itu tadi video dan juga penyampaian materi sudah diberikan ya dari teman-teman. Sudah paham atau belum nih? Kayaknya yang tadi join, beberapa orang belum ada suara dan juga belum mengaktifkan video ya. Ini hanya Kak Immanuel yang stay, antusiasnya bagus dari awal sampai akhir, masih stay nih di Zoom. Dari teman-teman ya yang lain, Kak Dara, Kak Stefani, Kak Diava, gimana? Tadi
nyimak juga kan? Kak Immanuel lagi deh. Gimana Kak, tadi buat penjelasan materi sama videonya, cukup paham atau belum paham atau bagaimana? Ya, paham karena udah dijelasin juga di awal sama Kak Maula juga, plus udah ada video ya paling tidak membekas lah nanti misalnya terjadi ada bencana apa gitu, bisa lah. Iya. Sip, sip. Bagus ya. Ternyata memperhatikan ya Bu, dari awal sampai akhir tadi. On cam-nya tidak sia-sia juga. Oh ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi atau video tadi yang kurang jelas begitu, atau dari hal yang lain, mungkin ingin menambahkan atau bertanya, kalau banjir terjadi saya harus bagaimana atau begitu. Yang lainnya dari Kak Immanuel ada yang ditanyakan dulu atau tidak? Sudah cukup. Cukup jelas ya? Iya. Dari teman-teman yang lain nih. Teman-teman yang lain masih stay nggak ya? Masih belum respon ya, Kak Bu? Agustina. Nanti mungkin recordingnya bisa kita kirim di grup ya. Jadi selain Mas Immanuel, terus kemudian Deva, Stefani, dan Dara, mungkin yang belum berkesempatan untuk bisa gabung di Zoom siang hari ini, nanti bisa nyimak ini recordingnya, gitu aja kali ya. Oke, begitu Bu. Oke. Mungkin kalau tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, sudah mulai mengantuk, Mas? Tadi kayaknya mengantuk di pertengahan tadi. Ya. Tapi materinya cukup dimengerti, gitu nanti bisa diterapkan ketika banjir atau bencana terjadi. Semoga saja tidak ada bencana ya. Nah, kalau tidak ada yang kita diskusikan lagi, terima kasih atas penyampaian materi dari tanggap bencana banjir dari Bu Maula. Terima kasih atas materi yang diberikan. Terus kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan ataupun teman-teman dari SMA 8 Surakarta yang sudah antusias menyimak dan juga memperhatikan mengikuti edukasi tanggap bencana banjir ini dari awal sampai akhir. Mungkin dari saya selaku moderator pada kegiatan siang hari ini, mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dian dan juga Bu Maula atas materi yang telah disampaikan ya. Nah, terkait dengan kegiatan online ini memang ya tadi ada beberapa kendala, sehingga kami juga mohon maaf jika memang ada mungkin hal-hal yang mengganggu ya sedikit. Tadi juga laptop saya mati, jaringan mati. Mungkin itu salah satu kelemahan kali ya untuk kegiatan online ini. Dan juga terima kasih nih untuk teman-teman dari SMA 8 Surakarta. Mungkin nanti materi juga bisa kita share ya ke grup, dan juga jangan lupa nanti kan ada kemarin kan pretest ya, teman-teman sudah mengisi pretest dan juga sudah screening kan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman jawab ya, kiranya mungkin dari materi yang telah disampaikan sama Bu Maula tadi, mungkin akhirnya ada beberapa, oh mungkin ternyata kemarin salah ya, nah nanti bisa dijawab dengan benar ya, sesuai dengan materi yang telah disampaikan gitu. Terus juga tadi ada videonya yang bisa menggambarkan dan juga membantu teman-teman ketika nantinya teman-teman dapat menghadapi bencana seperti apa, kemudian bagaimana sih kita harus tanggap terkait dengan bencana seperti itu. Mungkin tadi nggak ada yang bertanya ya Mbak Dian ya, mungkin masih pada sungkan atau bagaimana, atau sudah paham? Biasanya diam itu artinya paham ya. Dan diharapkan semoga teman-teman paham, benar-benar paham ya. Jadi nanti bisa diaplikasikan, atau mungkin dari teman-teman lainnya yang berhalangan hadir hari ini bisa disampaikan terkait dengan materi yang teman-teman sampaikan gitu. Terus juga mungkin kita
bisa menyampaikan ya, bahwasanya kan kalau teman-teman lihat di pamflet kita ada door prize ya. Ada door prize ya kan. Nah, door prize ini apa sih? Dari mana sih gitu? Siapa sih nanti yang dapat door prize-nya? Jadi kami dari tim teman-teman UKH juga sudah menyiapkan nih kiranya. Dan ini adalah dari keaktifan teman-teman, terus juga dari on time-nya teman-teman, dan juga mungkin nanti dari nilai postes yang tertinggi ya Kak Dian dan juga Bu Maula ya. Jadi nanti bisa diisi dengan baik tuh postesnya ya. Diisi dengan baik postesnya, terus juga jawaban-jawabannya tuh kalau bisa lebih baik daripada yang sebelumnya kayak gitu. Terus kita sebelum membacakan door prize, sebelum teman-teman terlebih dahulu, kita mungkin bisa dokumen terlebih dahulu ya. Mungkin bisa on cam dulu nih Kak, siapa ya namanya nih, Kak Dara dan juga Kak Deava dan Kak Stefani kan belum on cam ya dari tadi ya, bisa on cam terlebih dahulu yuk. Mau lihat senyum manisnya nih, jam segini kiranya masih pada seger-seger nggak nih? Waduh, Kak Dara nih. Kak Dara udah on cam, terus Kak Deava mana Kak Deava nih? Nih jangan-jangan kita tinggal tidur nih kali ya Bu Maula dan juga Kak Dian ya? Semoga sih enggak ya, semoga materinya masuk ya. Mungkin dari dokumentasi dari saya atau dari Bu Maula, saya menggunakan HP soalnya Bu, laptopnya mati. Oh, ya, dari saya enggak apa-apa. Atau Mbak Agustina pakai PC enggak? Handphone juga? Ya, juga, Bu. Oh ya, baik-baik ya. Ya udah saya aja enggak apa-apa ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah Mbak. Oke, terima kasih banyak Bu Maula. Nah, terkait dengan door prize yang tadi sudah saya sampaikan nih, semoga bukan hanya materi ini yang dapat bermanfaat untuk teman-teman ke depannya, tapi juga ada beberapa hal yang mungkin teman-teman dapatkan nih berupa hadiah seperti itu. Mulai dari apa ya? Yang keaktifan dulu kali ya Kak ya, Kak Dian dan juga Bu Maula, terkait dengan keaktifan. Dari berapa peserta tadi yang masuk 9 dengan kita itu berarti ada 6 orang ya. Ada 6 orang yang masuk Zoom ini. Kalau dari keaktifan nih kira-kira dilihat-lihat siapa ini Kak dari yang peserta-peserta nih? Apakah dari Kak Immanuel atau mungkin dari Kak Dara, Kak Deava atau Kak Stefani? Ada yang percaya diri nggak nih? Kayaknya saya aktif nih mulai dari awal-awal Zoom sampai saat ini gitu. Oke, kita langsung sampaikan saja ya terkait dengan keaktifan, mulai dari dia masuknya on time, terus kemudian on cam terus, udah kelihatan nih kayaknya nih. Terus abis itu sering jawab kita ya. Nah, selamat buat Kak Immanuel ya terkait dengan keaktifan. Nanti door prize-nya bisa PC saya langsung atau mungkin bisa ke Bu Maula atau melalui saya terlebih dahulu, Bu? Iya, nanti kita infokan aja, Mbak. Ya, panitia ya. Ya, nanti bisa WA saya lah. Nomornya kan kadang suka nggak hafal ya yang mana Kak Immanuel gitu. Nanti bisa WA saya terlebih dahulu, nanti saya sampaikan ke Bu Maula seperti itu. Selamat ya Kak Immanuel. Gimana perasaannya dapat door prize? Kira-kira door prize-nya apa ya? Ayo, gimana nih perasaannya? Mau tahu dulu lah. Kan walaupun bukan cuma ilmu aja kan, ilmu terkait dengan tanggap bencana, kan kita juga pengen penasaran nih, kira-kira setelah mendapat door prize tuh Kak Immanuel tuh perasaannya gimana? Kayak udah sumringah, senyum gitu. Pipinya makin tembem kayaknya sekarang ya. Gimana itu? Perasaannya gimana, Kak? Bagaimana? Ya, gak surprise gitu. Iya, sedih. Gimana sih Kak? Apa ya? Biasa aja. Kayaknya udah sering nih setiap kegiatan pasti dapat terus sih kayaknya nih. Oke, selamat ya Kak Ibu. Nggak tahu kalau ada door prize. Ya karena door prize itu kan di pamflet ada dah. Door prize itu kan pasti kan surprise kan, nggak mungkin langsung kita kasih tahu gitu. Gambarnya itu belum ke download itu. Pokoknya lihat, ikut gitu. Nggak tahu jadi itu dalam pamflet isinya apa, nggak tahu. Oke, semoga ilmunya bertambah lah ya. Ada ilmu-ilmu baru nih yang nanti bisa Kak Immanuel
sampaikan mungkin ke teman-teman atau mungkin bisa diaplikasikan ketika nanti ada bencana ya. Semoga tidak ada. Cuma kan kalau ketika ada bencana ya semoga Kak Immanuel bisa langsung tanggap terkait dengan bencana itu. Terus nanti untuk yang 2 door prize lagi mungkin kita sampaikan melalui WA kali ya Bu ya, karena kan ada jadi kan kali ini yang keaktifan aja gitu. Oke, mungkin dari kami dari tim UKH mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mungkin dari siswa SMA N8 Surakarta dan khususnya kepada pihak sekolah dari SMA N8 Surakarta. Kami mohon sampaikan ya Kak Immanuel ya kepada pihak sekolah ucapan terima kasih kami yang sebanyak-banyaknya karena telah menyediakan waktunya juga, terus juga membantu terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Seperti itu. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Sarah, Mbak Agustina, oke, Mbak Dara, Mbak Stefani, Mas Immanuel, terima kasih. Terima kasih. Oke, semoga bermanfaat. Sehat ya semuanya.